carilah value yang memang lu bisa leverage. Jadi kembangin aja dulu value lu gitu ya. Lu leverage itu dalam bentuk nanti bisa bikin legacy sebagai dalam bentuk perusahaan atau memang jadi seorang profesional sekaligus. Semakin lu naik turun, semakin lu cepat capai tujuan. Hey people, gua Rival, gua host di Ruang Berbisik. Dan ini adalah produser gua. Bentar dulu, tapi kayaknya nggak enak nih openingnya. Jadi, gua cobain pakai cara gua. Ding 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 dit, ding 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 dit, tenenenenet. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Fahmi. Dia merupakan CEO dari 1000 perusahaan yang sedang menyamar menjadi produser Ruang Berbisik. Anjay. Oke, tamu gua sekarang nih spesial banget guys. Terus buat kalian semua yang ngelihat gua beda hari ini, gua pakai layar, itu karena ada bos gua. Oke bos, ini merupakan produser gua, Fahmi. Nggak selamat datang dulu. Oh iya, selamat datang bos di Ruang Berbisik. By the way, mau ngapain nih bos? Masuk ke sini bos. Tapi ngomong-ngomong, udah lama gua nggak lihat produksi lu ya. Studio makin keren banget nih kayaknya nih. Iya nih bos, ada ini ya, lighting-lightingnya ya, gila. Ini tapi sponsor hilang nih bos. Nggak apa-apa kalau sponsor kita one step ahead lah. Iya. Gimana caranya? Emang gue yang cut, jadi kemarin itu kita mau coba KOC. Kita coba mau KOC, tapi rasa-rasanya kita harus brandingin Ruang Berbisiknya dulu. Jadi satu brand yang sesuatu yang bagus, sehingga brand-brand besar bisa terwakili dengan acara kita. Oke. Bisa juga ya kayak gitu ya. Iya. Tapi emang bener sih, kita harus branding diri kita dulu, diri kita pribadi, Ya. terutama Ruang Berbisik. Nah itu dia. Dan agar semua viewers kita tuh ngenalin Ruang Berbisik tuh lebih dalam lagi. Apa sih ini konsep Ruang Berbisik tuh? Tujuan Ruang Berbisik tuh gimana? Ya kan, biar lebih mantep lagi tuh. Betul, jadi biar filosofinya kena juga gitu. Satu frekuensi aja sama kita. Yang bicara tentang impactful, bukan bicara tentang industri yang pengen langsung viral segala macam, nggak perlu sih. Kalau gua pribadi bertujuan di Ruang Berbisik itu karena adanya keresahan gua yang memang karir gua terlalu cepat gitu ya. Dan kita bertemu di generasi berbeda. Bayangin deh, umur 20-an punya anak buah baby boomers, punya staff Gen Z. Oke. Komunikasinya kayak gimana? Dan di situ ya gue nongkrong sama anak Gen Z, pasti curhat lah, bos kenapa sih manajer gue kayak gini. Padahal secara personal nggak ada masalah gitu. Nah, karena kurangnya komunikasi mungkin ya antara atasan dan bawahan tadi, jadi nggak fleksibel gitu, nggak ada masalah antara Gen Z pemalas, Gen Z kurang aktif segala macam, nggak punya inisiatif kata siapa gitu. Kalau memang kita explore, Gen Z punya nilai lebih terutama di energi. Nah, betul banget tuh bos. Gue tuh ngerasain tuh. Pas giliran gue sama Gen Z dan mohon maaf nih ya bos ya sama gennya bos nih. Emang lebih energi kita sama Gen Z. Iya. Tapi karena kita harus kolaborasi, terkadang ada gennya bos itu lebih mengerangkul kita juga nih. Contohnya bos kita lah ya. Tapi terus terang. Jadi gini, ini kalau kata Bang Panji dalam apa katanya? Kalau kemarin di Mensrea, dalam pandangan saya atau dalam pemikiran saya gitu ya. Gua sangat senang dengan kata-kata itu karena memang segala sesuatu itu tergantung sudut pandang. Bener apa salah, nggak ada yang sifatnya mutlak. Tergantung sudut pandang lu jadi apa. Nih ya yang paling ekstrim. Kalau lu ngelakuin sholat misalnya, mutlak bener adanya. Tapi sudut pandang iblis, apakah sholat itu bener? Damn. Bener nggak? Masuk nggak pemikirannya nggak? Gila, bener juga ya. Padahal
sebenarnya iblis juga sholat. Betul, Iya. tapi apakah dia senang gitu Iya. ketika ada manusia melakukan ibadah? Kan itu tergantung sudut pandang. Iya. Berat banget ya. Udah dah, gini deh kalau misalkan biar nggak kaku karena terus terang gua mau promo program nanti Iya. mendekati Ramadan, pasti kita akan coba mengumpulkan keresahan-keresahan Gen Z tentang mental health segala macam akan kita bahas di ruang berbisik yang memang ada seriesnya lain ya nanti. Oke. Ada program lain lah selain ruang berbisik. Apa tuh, Bos? Bisa di-spill dikit-dikit nggak, Bos? Lebih kurangnya kita menemani saat duka lah dengan pendekatan spiritual. Oke. Kalau gue sih belum boleh di-spill. Masih belum. rahasia. Masih rahasia. Dan supaya nggak boring, nah gue juga sebenarnya pengen tahu nih, gimana kalau misalkan kali ini gue yang jadi hostnya. Oke, siapa takut? Tukeran tempat kita. Tukeran tempat. Biar lu ngerasain gimana susahnya jadi host nge-bridging, gimana susahnya jadi host bertanya-tanya, menyiapkan pertanyaan. Oke? Bener? Ini dari hati yang paling dalam. Oke, deal. Deal dulu. Ya, tapi jangan berat-berat, A. Weh, keren juga gua di situ. Gue masih on point kan? Iya. Oke. Oke. Coba openingnya kayak gimana? Selamat datang di Ruang Berbisik. Keep inspiring, keep on point. Oh, Gitu ya? karena di ruang berbisik ini tuh emang ruang buat kita mengungkapkan semuanya. Enggak, di sini kita ungkapkan, gak usah nyampe keluar. Enggak. Gue bener-bener pengen tahu nih. Oke. Pengen tahu ya. Setelah lu jalani beberapa episode ketemu orang-orang hebat gitu ya. Sebagai host, lu berharap ruang berbisik itu bakal dibawa ke arah mana sih? Kalau menurut gua sebagai host nih ya, gue pingin ruang berbisik tuh pertama yang memang motivasi terutama ya. Oke. Maksudnya inspiring juga iya, karena itu moto kita kan untuk inspiring orang-orang di sekitar kita, terutama yang mungkin minim akan maaf ya sebelumnya, minim akan pengetahuan misalkan kayak psikologi yang kemarin kita bahas tentang psikologi positif dan mental health. Kan kadang kita tuh memang kurang ya untuk untuk terfokus di mental health tuh, bahkan untuk peduli pada mental health kita tuh kurang. Tapi dan kemarin gua baru sadar pas ada 2 narasumber kita tuh. Iya. Di situ jujur gue langsung kebuka. Oh, ternyata gue nih kayak harus benar-benar aware. Bukan terhadap orang lain dulu, tapi terhadap diri gue sendiri. Dan untuk ruang berbisik sih gue pinginnya ini lebih meledak lagi sih. Meledak. Enggak, maksudnya kan kalau generasi lu yang Iya. memang Gen Z ya, yang setahu gua ya, menurut pandangan gua gitu kan, orang Gen Z itu lebih aware sebenarnya sama mental health. Iya sih memang. Nah, terus apakah edukasional itu menurut lu pribadi? Ya ini menurut lu pribadi lah, kasih point of view sebagai host yang memang bertemu langsung dengan orang-orang profesional tadi gitu ya. Menambah ilmu pengetahuan sehingga bisa memilah nggak sih? Jelas lah, bos, maaf. Ya jelas dong, itu sangat ini ya, gue dapat ilmu jujur ya terutama dari Pak Garvin. Karena gue nih jujur orang yang terlalu negative thinking. Gue nih selalu berpikiran, boleh ngomong kasar gak sih? Bejir, ini gimana ya ke depannya gitu. Oke. Ini apa yang harus gue hadapin gitu. Ini gue kayak pas kemarin tuh gue nerapin 4-7-8 tuh yang tarik napas tuh. Nah, kemarin tuh gue mimpin meeting tuh gue tuh kemarin tuh. Gue nervous kan. Anjir, ini gue gimana ya? Gue harus mimpin meeting yang di sini isinya senior semua. Gue cobain terapin tuh 4-7-8. Ngaruh banget. Sama soal parenting juga tuh. Ya. Ini psikolognya ada yang ngebahas tentang parenting nggak? Oh ada, gue bilang. Nanti ada namanya Bu Merlin. Dia bilang, gue di situ bilang dia ngebahas tentang parenting VOC sama gentle parenting. Oke. Nah, temen gue nih jujur, dia masih bingung karena dia ngerasa dulu tuh dia di parentingnya sebagai POC parenting sama orang tuanya. Pasti. Dan dia tuh bingung, ini kan gen alpha ya anaknya dia tuh. Gue harus ngelakuin kayak gimana? Dia tuh lagi nyari-nyari buku juga kebetulan. Nah, kemarin gue langsung kasih tahu. Nah, lu kalau misalkan kemarin gue dapat dari Bu Merlin, coba lu pelajarin tentang gentle parenting karena generasi kita sama generasi anak lu nanti itu bakal beda. Dan jangan sampai anak lu kena mental health. Kayak gitu. Tapi ada berasa gimana ya? Ada berasa ketakutan kan lu tadi bilang lu orangnya yang negative thinking lah. Ketika gue bilang, "Pal, gue punya program." Lalu kemudian
bahas apa mental health gitu, Iya. bahas apa marketnya Gen Z. Ada ketakutan apa dari lu yang kira-kira, aduh pertimbangannya gimana ya gitu, gue bisa nggak ya gitu, ada nggak sih? Takut sih, bos, pas pertamanya tuh kayak gue pas dapet tawaran kan, Pal, lu ada program gini, ntar ngebahas Gen Z, ngebahas mental health. Gue mikir kan, lah gue aja ini kadang gak peduli sama mental health gue sendiri ya. Terus gue dibilang Gen Z juga, gue Gen Z awal-awal bos, ini di generasi gue ya. Terus kayak, yaudahlah, jalanin aja, toh dibayar kan. Yang penting selagi jadi duit gue bayar aja, gue ladenin aja kan. Karena Gen Z tuh selagi jadi duit jabanin, pulang tenggo gas. Iya, sebenarnya ya nggak semua Gen Z juga, nggak boleh digeneralisir iya. dong. Ini buat gue, Nggak boleh digeneralisir loh. iya, kerja simple, kerja cerdas, pulang tenggo, gak usah peduli lagi sama kerjaan di rumah. Ya. Karena gini, Gen Z itu banyak yang ngejar passion. Kalau kemarin kita dapat insight bahwa milenial yang ngejar passion, Gen Z juga sangat-sangat mengejar passion. Bener banget. Sangat-sangat tidak mau terikat, makanya banyak industri-industri yang non formal lah, gitu ya sekarang, dan malah jadi tren gitu. Nah, ketakutannya nanti ke depan ini akan menjadi influencer yang terbaik lah buat komunitas Gen Z. Gue pengen tahu background lu sebenarnya. Background lu pernah nggak merasakan ketakutan, kecemasan yang gue ngerasain mental health sendiri atau trauma masa lalu gitu atau gimana? Pernah nggak? Bisa ceritain nggak? Kan giliran gue nih yang nanya nih. Kali ini nih, ya nggak? Iya, boleh. Nah. Trauma masa lalu ya? Iya. Ada tisu gak? Enggak, bohong. Ini tisu bekas lu nih. Iya. Kalau jujur ya, kalau misalkan ketakutan sama trauma sih ada ya. Terutama buat gue sebenarnya gue ini introvert, Yeah. Cuma bos, cuman ya ini dipaksakan ekstrovert karena dibayar. Ya, profesionalitas. Iya, dong. profesionalitas. Emang lu kira gue apa? Iya. Enggak. Kalau misalkan trauma sih jujur dulu gue ada sedikit trauma ya. Ini mohon maaf ya kepada orang tua saya. Sebenarnya kalian tuh baik banget sama saya. Tapi kadang kita ini dibatasi untuk berpendapat, terutama di keluarga. Kadang karena mungkin orang tua gua nih bos POC parenting ya, bisa dibilang. Bukan POC parenting tapi lebih tegas. Ya. Jadi kan gua mau berpendapat. Contoh waktu itu gua tuh mau jadi atlet taekwondo. Karena gua pengen ngikutin jejak bokap gua. Bokap gua tuh atlet taekwondo. Nah, gua tuh karena anak tuh terutama cowok ya. Dia tuh kayak mencerminkan motivasi dia tuh pingin jadi bapaknya, pingin kayak bapaknya lah gitu, ngejar kayak bapaknya. Inspirasinya gitu. Nah, gue tuh kemarin tuh waktu pas gue kecil tuh pingin banget jadi atlet taekwondo. Cuman karena gue anak tunggal, nyokap gue lebih mikirin konsekuensinya. Jadi ya udahlah gue dibatasin lagi. Lebih ke gak bisa explore lah. Gue jadi atlet basket cuma setengah-setengah. Waktu itu gara-gara ini gue patah ke belakang sama hidung gue ini kalau misalkan diperhatiin ini patah nih jadi bengkok. Di situ udah dibatasin lagi. Gak bisa sebetulnya kalau nggak ada yang salah sih dari itu. Iya sih. Kalau menurut gua pribadi ya, nggak ada yang salah. Lu pernah ngerasa nggak sih sayang itu berarti orang tua lu sama lu gitu kan? Sehingga ketika anaknya cedera kayak gini, ya lu batasin deh gitu. Iya. Padahal kan pembelajaran itu kalau orang-orang bijak sih bilangnya ya banyak pelajaran yang lebih berharga dari luka. Katanya. Iya benar, no pain no gain anjay. Ya gitu. Nah sebetulnya lebih dalam lagi, lu pernah merasakan traumatik apa sehingga bisa men-state diri lu itu, oh gua nih salah satu yang kena nih mentalnya gitu. Oh iya, gue inget waktu itu pas Pak Garvin, bos. Maaf, ini bukan nunjuk. Ini keinget gitu, maksudnya keinget ya. Apa-apa santai aja kali. Jadi waktu pas Pak Garvin dia ngebahas soal NPD kan. Ya. Nah, jujur waktu itu gue sempat ada permasalahan lah ya sama pasangan gue, sama orang eksternal dari hubungan gue juga. Dan mereka tuh bilang kalau misalkan gue nih NPD karena gue selalu denial gitu sama apa yang udah terjadi yang kayak gitu-gitulah. Nah, akhirnya gue ke psikolog. Nanya-nanya lah, gue ada psikolog di Sukabumi, gue datang, gue beraniin diri gue untuk konsul. Yang awalnya gue nih menolak nih, ngapain ya gue ke psikolog? Gue gila kagak kan? Ternyata itu pas gue konsul sama pas kita ngobrol sama Pak Garvin, ternyata orang NPD itu
nggak akan mau diobatin dan nggak akan mau ke psikolog. Dan benar juga kata waktu psikolog gua bilang, gua nih nggak ada NPD-nya. Jadi memang narsis aja, dibilang kayak gitu. Nah, terus pas gua klarifikasi ke Pak Garvin, memang benar orang NPD itu nggak pernah mau diobatin dan benar-benar menolak gitu. Ya contoh yang lagi viral kan, intinya kacamata mama udahlah gitu kan. Masuk jurang sih. Ya apa-apa, jangan gini ya, jangan menyebar kebencian lah. Iya, enggak menyebar kebencian. Kita tetap keep inspiring karena apa? Karena gua harap sih dari program ini, pertama ya dari segi dari lu yang mewakili anak muda, mewakili gen lu sendiri, punya kapasitas dan punya pengetahuan sehingga bisa memilah gitu. Kita nanti akan bahas tren gitu ya. Ada bahas tren seberapa survive kah tren itu akan tetap berlanjut sampai tahun-tahun ke depan. Karena banyak yang unik, terutama tentang sudut pandang tadi. Kenapa gue bilang sudut pandang Gen Z ini unik? Iya. Karena beberapa perlakuan berbeda dengan gen kita milenial. Iya. Kayak misalkan gua sebagai milenial sangat lumrah ketika akan menurunkan legacy ke anak dalam satu bentuk aset. Tapi Gen Z gua tanya, lu punya arah ke situ nggak sih? Kalau gue pribadi nih, karena gue ini perintis ya, bukan pewaris ya. Sama, emang gua pewaris. Oh iya, iya maksudnya gue pingin, kalau untuk gue pribadi ya, terutama untuk aset, gue pingin gue pingin ngasih yang terbaik untuk anak dan keluarga gue. Gue pingin mewariskan apa? Karena gue ngeliat dari orang tua gue juga, dari kakek gue mewariskan beberapa asetnya ke bokap gue, dan ya bisa dinikmati bersama-sama dan manfaat juga. Nah gue pingin kayak gitu juga, karena kan untuk aset juga kan bukan toh buat pribadi gue. Kalau menurut POV gue ya guys, jadi gue pingin anak gue mendapatkan hak sepenuhnya dari gua. Tapi ngerti nggak sih, beberapa di antara Gen Z yang ada di lingkungan lu malah tidak concern ke arah sana. Bahkan mereka punya rasa ketakutan ketika gua harus nikah, harus punya rumah, harus menyicil KPR. Itu banyak banget sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan memang lu punya trennya berarti hampir ke milenial kalau ini. Ya kan gue bilang, gue ini milenial dan Gen Z, gue di tengah-tengah. Karena gue Desember 96. Itu awal mula masuk Gen Z, pertengahan ini, harusnya ini nyokap gue nih, di ini ya, mau di milenial gitu lah gitu kan, dicepetin gitu. Mau dilambatin 10 bulan gitu berarti ngandungnya. Gak bisa ya. Oke, kalau misalkan bahas Gen Z lagi, apa sih menurut lu yang spesial dari Gen Z ini? Kalau menurut gue nih ya, Gen Z tuh lebih terbuka sih, bener itu. Yang kemarin gue bahas sama beberapa narsum kita. Itu sebenarnya gue awalnya nggak peduli-peduli amat, maksudnya kayak nggak sempet, kayak nggak ngeliat gitu. Ini tuh apa sih yang menariknya, apa yang harus dibahas, kayak apa untuk Gen Z gitu ya. Karena gue sebagai Gen Z, gue kayak let it flow aja hidupnya. Gue gak pernah ngeliat diri gue, kadang kayak gitu. Sama pas ngeliat sama Bu Merlin, gue baru kelihatan tuh sama Bu Merlin, Pak Garvin, ternyata Gen Z itu bener-bener yang paling vokal. Beberapa Gen Z, bukan gue berarti ya, orang Gen Z di luar sana, mereka vokal, lebih terbuka, lebih ekspresif. Nah itu gue pingin banget bisa kayak gitu. Apa karena gue generasi tengah-tengah, makanya gue kayak masih bimbang? Enggak. Dari fase manusia itu, karakter ya, bukan fase. Dari karakter manusia itu memang ada yang bisa ekspresif, ada yang enggak gitu ya. Padahal, nah, yang berbahaya adalah yang karakter kayak lu. Iya. Karena dia tidak bisa mengungkapkan, padahal mumet di otak. Gitu. Makanya kita ciptain berisik di ruang berbisik. Betul. Seperti slogan kita. Ya. Kalau misalkan lu punya problem, iya, lu juga pernah promo sebenarnya ruang berbisik itu punya komunitas, komunitas yang memang bicara tentang mental health. Ada di Discord. Nanti kalau misalkan komunitasnya sudah aktif, sudah banyak, bahkan gue tahulah kebutuhan Gen Z salah satunya misalkan ada healing meditasi. Kita akan fasilitasi. Bahkan kita akan dengar suara kalian gitu ya di
komunitas itu untuk dijadikan bahasan di acaranya Ival ini. Nah, gitu. iya. Kemarin tuh kita promoin juga ya, lupa saya. Iya, Maafin, Bos. masalahnya kan kalau gue bikin sesuatu tuh harus impactful ya. Gitu. Bener banget. Jadi nggak peduli apa, gue jalan terus impactful. Apalagi coba kan Ival tau lah backgroundnya gue kayak gimana ya. Gue profesional bertahun-tahun, rela meninggalkan dunia itu buat bikin sesuatu yang pemikiran, ide, sama pengen lebih berguna buat orang lain. Makanya gue buat ini sih. Nah, iya itu tuh yang tadi mau saya tanyain, Bos. Kayaknya kita harus sweet lagi. Karena nggak usah. Oke. Saya sebagai narsum sekarang. Nah, saya pengen nanya nih. Gue pengen nanya. Gue pengen nanya nih. Kenapa Bos nih milih dari gue tahu background Fahmi tuh kayak dulunya profesional banget, terus tiba-tiba terjun ke sini. Ternyata itu alasannya. Terjun ke dunia YouTube. Ternyata bukan cuma sekedar nyari red. Tapi pengen inspiring ke lu. Betul. Tapi red juga itu inilah realistis lah ya, kita butuh itu ya. Setuju. Jadi gini, kalau misalkan gue mikirnya adalah pandangan gue, ketika kita bisa impactful buat orang lain akan merasa terbantu, merasa senang. Itu yang akan menjadi energi positif buat narik orang lain, atau narik yang tadi ada rate, ada pundi-pundi, ada brand. Biarin energi positif itu liar di mana saja. Setelah menonton ini dia merasa impactful, dia jadi punya energi positif itu yang akan balik ke kita sih. Nah, itu kepikiran itu mulai kapan sih, A? Kok tiba-tiba gitu? Misalkan ini kaget juga, sumpah saya kaget nih, kayak Fahmi itu bilang, "Pal, ini mau bikin YouTube, kamu jadi hostnya, ini gini." Itu pas kapan gitu? Apa tiba-tiba dapat hidayah? Enggak. Kalau boleh tanya tetehmu ya. Oke. Jadi di umur pernikahan gua 4 tahun, at least umur 30-an lah ya. Umur 30-an gua bilang, 40 gua nggak mau kerja sama orang lain. Gua harus punya sesuatu. Sampai menjelang 40 gue harus punya perusahaan. Karena buat apa? Setelah perusahaannya jalan, ya gue bisa melawang buana lagi sebetulnya gitu ya. Tapi apa? Tapi gue pengennya punya legacy gitu. Karena ketika menyentuh 40, ya umur lu tinggal 20 tahun lagi. Setelah lu mati, lu jadi apa? Hanya seonggok tulang yang tertimbun tanah. Sebenarnya dengan gue tampil begini pun agak maju mundur ya, karena memang dari dulu kan gue dari belakang layar, nggak pernah yang namanya gue masuk gitu ya, masuk on point. Tapi karena trennya sekarang begitu, bisnis yang lain pun yang kita kerjain gitu ya, ternyata profil di balik layar itu sangat jadi penilaian. Jadi ketika kita berbisnis dengan orang lain, gue bisnis dengan siapa? Oh, secara karakter nih orang manusia bagus. Manusia bagus itu yang akan menjadikan trust. Sedangkan di dunia finansial, gue bilang sama anak-anak, kalau misalkan people ins gue propose ke yang leverage yang lebih gede lagi, ini sangat-sangat bisa. Tapi tujuan gue bukan itu, gue bilang impactful dulu di masyarakat. Gue muncul ke permukaan sebagai profesional yang memang di bidangnya dulu untuk membangun sebuah bisnis gitu ya. Ya sekarang gini lah, Pal. Masa iya gue majuin bisnis orang terus? Iya. Dari dulu, dari 2012 kali ya, mulai terjun ke financial planner, bisnis organik, sampai dengan strategi bisnis kita. Bahkan orang yang mau IPO segala macam gue bantuin. Oh iya? Ya iyalah. Ya sekarang giliran gua tunjukin buat keluarga gua, buat orang-orang terdekat gua, bikin legacy gitu ya. Setelah ini terbangun dan sudah bisa ditinggal, gua pasti beredar lagi mencari jaringan yang lain. Pas banget. Bos gua nih, senggol dong. Bercanda. Tapi iya sih, jujur gua juga mikir kayak ini gue kerja cukup sampai berapa tahun, pernah kepikiran gitu maksudnya. Waktu pas gue masih di perusahaan lama, gue mikir, gue harus punya apa yang bisa jadi hak milik gue sepenuhnya.
bukan keluarga doang kan, maksudnya kayak ya tadi A bilang perusahaan yang benar-benar impactful. Impact juga kan bukan ya kita buka lapangan kerja buat orang lain, ngebantu juga kan. Kita merekrut orang-orang benar-benar yang kompeten buat masyarakat, buat pengetahuan masyarakat yang lain gitu. Jujur itu pingin banget gua. Dan sorry nih A, buat kita nih sebagai Gen Z menurut A, yang kan kita nih terkenalnya nggak mau naik jabatan ya. Kadang suka bingung ya kalau misalkan dikasih jabatan lebih, kadang suka ogah-ogahan nih. Menurut A, untuk startnya itu gimana? Gini, untuk Gen Z yang cenderung bukan Gen Z zaman lu ya. Iya, bukan Gen Z zaman gua. Gen Z yang memang di eranya lah, Iya, yang kapasitasnya banyak gitu ya. Iya. Carilah value yang memang lu bisa leverage. Jadi kembangin aja dulu value lu gitu ya. Lu leverage itu dalam bentuk nanti bisa bikin legacy supaya dalam bentuk perusahaan atau memang jadi seorang profesional sekalian gitu. Yang bisa nge-influence banyak orang. Cuman pesan gua satu, jangan apa-apa yang didulin duit. Oh iya benar. Karena lu hidup di dunia ya bukan cuman karena duit doang sih. Walaupun memang duit bisa beli segalanya. Gitu. Tapi lu diciptakan di dunia sebagai dari tanah ya. Dari tanah itu sangat berfungsi banyak banget. Jadi kalau lu dari tanah, fungsi lu banyak, harusnya nggak sulit dong lu bisa berguna buat orang lain. Kan kadang orang juga cuman ya udah monoton, profesional bener kata mau jadi profesional ya udah mending profesional sekalian. Tapi ada juga yang bisa yang nyebrang jadi business owner atau punya passive income yang lain. Nah, sorry, gue jadi keingetan nih passive income. Ada teman gue kemarin yang nanya, Val, lu kalau misalkan ngejalanin passive income dengan dunia profesional itu ngebagi waktunya gimana? Nah, kan kadang kita kalau misalkan udah masuk dunia profesional tuh susah ya untuk ngebagiin waktu. Nah, AA nih sebagai yang dulunya profesional dan mungkin AA juga pernah ngelakuin passive income sampai akhirnya bisa jadi business owner sampai sekarang. AA mulai dari mana tuh? Step pertama ya, step pertama buat pegawai, buat profesional, lu lihat kapital modal. Nggak usah muluk. Kalau misalkan lu mau bangun sesuatu pasti butuh modal. Dan jangan kalau lu punya modal 100, bisnis lu butuh modal 100, lu all in, nggak boleh. Lu nabung dulu. Nabung pelan-pelan, setelah itu kekumpul, kembangin. Banyak kok caranya sekarang gitu ya. Iya. Misalkan lu paling aman lah deposito, produk-produk keuangan ya. Iya. Investment kalau stop gua jasa ngomong sih investing gitu. Investing. Gitu ya. Nah, investment belajar pilih-pilih cari karena itu perlu gitu. Karena kalau tren sekarang gitu ya di ekonomi dunia yang nggak baik-baik saja, kadang kita bingung. Lu kalau misalkan beli emas, harga lagi gila. Iya. Nah, once resesi, emas lebih better sih ketika nanti nilai uang jatuh. Ketika dia jadi alat barter, itu kan pasti lebih bernilai gitu. Jadi kalau misalkan anak Gen Z yang memang pengen gitu ya, pengen punya passive income, mulailah menabung untuk mencari modal buat investasi. Dari investasi, pelan-pelan lu kembangin. Tapi kan nggak mungkin juga lu invest terus di teman-teman lu. Misalkan teman lu mau bikin kopi shop, lu investasi. Teman lu mau bikin kos-kosan, lu investasi. Someday, pasti lu pengen tarikin lu investasi, lu jalanin operasionalnya sendiri. Yang pasti pesennya lebih mumet. Oke. Lebih challenger. Karena ketika lu turun operasional, bukan hanya hitung-hitungan aja yang harus lu pelajarin gitu. Banyak hal-hal yang di luar prediksi, yang memang tidak bisa dikontrol, tapi lu harus bisa tanggulangi. Oke. Tapi menarik. Kalau nggak gitu, lu nggak belajar. Padahal kan fungsi lu di sini kan belajar itu buat tumbuh gitu loh. Gitu sih. Oke, nih tadi gue agak nge-highlight nih dari yang lu omongin soal bertumbuh, bertahan, sama yang mengembangkannya tuh, sama survive-nya ya. Nah, lu sorry ya sebelumnya,
lu pernah nggak sih ada di titik terendah lu pas lagi ngejalanin bisnis ini gitu? Kan namanya ngejalanin bisnis tuh gak selamanya lurus ya. Pasti ada naik turunnya, pasti ada jatuhnya dicibir sama orang lain. Nah itu kan yang paling ini, terutama oleh orang-orang sekitar kita itu lebih menyakitkan. Contoh waktu itu gue pernah mau bikin kopi shop. Gue bikin kopi shop. Gue waktu itu bikin kopi shop bareng teman-teman gue yang itu sebenarnya dalih doang. Jadi waktu itu tongkrongan gue, kita nih berdelapan. Telat skripsinya, daripada dibilang nganggur, mending dibilang pengusaha. Jadi bikinlah kopi shop. Nah waktu itu memang banyak banget ngecibir, lu ini bisnis kopi shop tuh, apalagi di waktu itu gue bikin di Bandung. Bandung tuh kota kopi shop kalau bisa dibilang ya. Di mana-mana ada kopi shop. Lu nggak takut persaingannya gini. Wah itu kena banget lah ya. Apalagi waktu itu balik modal yang lama. Nah pas gue balik lagi ke lu, pas lu lagi di posisi itu, apa yang lu lakuin, apa yang lu survive, apa yang lu build duluan gitu pas kena di bawah? Pertama ya, gue jawab pertama, lu pernah nggak dalam satu titik terendah lah ya dalam hidup gitu ya? Gue bisa jawab ini bagus sih. Mana? Ya, gue bisa ada di posisi sekarang karena gue sangat percaya manusia itu lahir 2 kali. Pertama dia lahir dari rahim ibunya. Kedua, dia lahir dari kebangkitan atas kegagalan luka yang ada di dalam masa lalu. Damn. Jadi gue ada di posisi sini, bukan berarti gue enak terus, apalagi gue yang ya kalau dibilang perintis, alhamdulillah gue nggak perintis, nggak privilege, ya tengah-tengah lah gitu ya. Tengah-tengah gitu ya, yang memang walaupun memang zaman kuliah itu yang nggak terlalu luar biasa kayak teman-teman gue, tapi ya masih bisa hidup lah gitu. Masih bisa nabung, tapi gue masih bisa belajar. Cara solving problemnya pertama lu harus cari super system yang bagus. Super system. Super Contohnya system. kayak gimana tuh? Kebetulan kalau gue pribadi, gue menjalani turbulensi kehidupan, menjalani fase kehidupan di dunia ini, turun naiknya itu bersama istri gitu. Jadi kalau super system lu bagus, lu tinggal tenang, tinggal bilang tenang, pasti semua ada jalan. Nah itu istri doain, orang tua doain, semua lancar. Jadi fresh gitu. Ketika misalkan ada yang ngomong tenang kok, pasti ada jalan. Itu cuman kata-kata itu aja, tapi powerful banget. Kalau Ival yang memang belum punya pasangan, yang punya berumah tangga, mungkin bisa mendekat ke orang tua atau bisa secara spiritual mendekatkan diri lah gitu. Iya. Karena kalau misalkan ada kebakaran, jangan dicari siapa yang bakar dulu gitu ya, tapi padamin dulu apinya. Oh, benar sih ya. Berarti ada pepatah, di balik pria sukses ada wanita hebat di belakangnya. Itu tuh benar. Setuju. Berarti? Bukan hanya wanita ya, maksudnya super system ya. Super system berarti ya sekarang. Karena ini laki-laki ini unik nih. Seancur-ancurnya laki-laki ketika didukung dengan orang-orang terdekat atau memang yang punya gitu ya. Ada itu. Bangkitnya cepet kok. Lu kayak misalkan lu hampir kecelakaan, bawa mobil hampir kecelakaan, 3 bulan nggak bisa bawa mobil. Tapi kalau super system lu mendukung, hilang tuh. Iya sih. Secepat itu loh. Yang namanya laki-laki. Ya gue bukan feminis atau gitu yang menyampingkan feminis, enggak. Cuman kalau gue sebagai laki-laki gue yang ngerasa gitu sih. Bener. Ya gue ngerasa sih itu. Waktu pas kemarin gue ya lu tau lah gue sempet jatuh. Oh tahu banget, tapi kan nggak mungkin kita bahas di sini, bos. Bahas di sini, bos. Ini apa kita bahas di sini aja? Jangan. Ini memang saya sebagai narsum di sini sekarang. Tapi tolong jangan dibahas. Tapi jujur waktu pas gue lagi jatuh di titik terendah gue waktu itu, gue udah bingung. Ditambah dipecat waktu itu. Gue kayak. Gue pengen motong, sorry gue motong. Kenapa kalau misalkan Gen Z itu ngomong di pecat itu dengan kata-kata apa sih? Apa? Tonasinya beda? Bukan, dia ada katanya. Apa tuh katanya? Apa Ces? Lu kan Gen Z beneran Gen Z? Kalau dipecat tuh lay off.
Playoff, di layoff gitu. Iya. Itu untuk apa sih kayak gitu? Au. Heran gua. Iya. Gitu. Iya. Untuk menyenangkan diri sendiri, untuk memvalidasi, oh gua punya potensi, punya value, lo nggak layak gua dipecat gitu. Iya. Apa ternyata padahal kan gini, kalau lu memutuskan untuk menjadi karyawan, resiko itu pasti ada. Iya sih. Sampai kapanpun. Bener. Gitu. Bener sih. Digeser satu gerbong juga kemungkinan selesai. Gitu. Gitu. Sangat bisa banget gitu. Jadi apa yang lu putusin ya lu harus tahu konsekuensi terburuknya. Bener. Nah, balik lagi ke gue ya. Waktu pas gue titik terendah tuh ya. Yang gue ini tuh, yang pertama gue lihat tuh nyokap, jujur. Iya. Gue ngeliat pas, ini tuh hampir mirip sama ceritanya Raffi sama Nagita. Jadi waktu gue kan pulang ke rumah ya, maksudnya untuk nenangin diri gue. Ya gue masih denial lah sama ini. Sorry ya, ini pas gue dalam hati gue, anjing kok gue bisa kayak gini. Ntar bisa disensor. Nah, ini gue kayak udah patah arang banget nih. Gue kebangun waktu itu. Pas tengah malam, gue kebangun karena kepikiran ya. Turunlah gue ke bawah. Pas turun tuh gue lihat kamar nyokap tuh kebuka. Nyokap tuh lagi tahajud. Di doa nyokap tuh. Aduh, gue jadi sedih anjir. Jadi karena gue anak tunggal ya. Tisu chest. Enggak bisa. Enggak ini masih ada nih tisu gue tadi nih. Belum ya? Iya, belum. Jadi kayak gue ngeliat nyokap tuh, gue nih anak satu-satunya, terus ini harapan mereka tuh di gue gitu. Gue mati, bukan mati meninggal ya, gue mati semangat tuh, mereka gimana perasaan mereka tuh. Terus gue denger di doa nyokap gue, ya Allah, tolong tunjukkan yang terbaik untuk anak hamba, tolong tunjukkan rezeki terbaik untuk anak hamba. Disitu kayak gue langsung kayak, ya Allah, gue harus bangkit, gue semangat. Gak nyampe 2 minggu, gue dipanggil langsung sama perusahaan yang gue lamar tuh, cita-cita gue tuh waktu itu. Terus, wah, the power of tahajud emak nih gue bilang. Mantep banget nih. Super, dan itu bener yang kata Fahmi. Super sistem. Iya, super sistem di belakang tuh bener-bener ngaruh. Entah itu pasangan, entah itu orang tua, bener. Apalagi doa ibu. Kalau misalkan kalian semua yang masih punya orang tua, terutama yang masih ada ibunya, berbakti sama ibu sih. Terus, gue juga ngerasa waktu itu, bibi gue di Uci tuh ada bilang sama Atma ya. Nggak usah disebut. Iya, sorry. Juga kali. Sorry. Iya, ada tante gue waktu itu bilang ke gue, Val, kalau misalkan ini kalau bisa, Mama mau minta dibeliin apa, Iva beliin. Itu percaya deh, balik laginya bisa 100 kali lipat. Dan itu benar. Waktu itu nyokap tuh pingin adalah tas waktu itu. Cuma ngeliat doang nyokap tuh. Dan gue tuh kayak mikir, wah nyokap mau nih. Ngeliat, soalnya kelihatan tuh, karena gue anaknya, gue tahu kalau nyokap pingin tuh. Udah, gue diem beliin, taunya bener, rezekinya datang. Itu pas gue kuliah, rezeki datang. Waktu itu gue masih ngerintis bisnis gue, ngemakulun baju, taunya orderan, dus, wah bener, kerasa gitu. Tapi sadar nggak disadari, gue bukan meragukan itu ya. Itu gue setuju 100%. Tapi gini, Pal, kalau sebenarnya statusnya jadi transaksional gitu ya. Oh iya sih. Iya. Padahal yang gua rasain, gua pelajarin nih ya. Sesuatu itu kan balik ya. Sesuatu yang lu kasih kebalik ketika lu rasa sangat bahagia sekali. Bener. Nah, mungkin pada saat lu beliin orang tua, lu merasa pure gitu, meledak lah bahagianya, sehingga lu ya dapat energi positif. Asli. Iya. Karena gini, kalau misalkan di dagang nih, kita dagang nih, kita perusahaan dagang nih, gitu ya. Lu dagang siomay di satu dimsum lah. Kalau sekarang zamannya dimsum, kalau siomay zamannya gua. Keren banget ya baby boomernya. Jadi dimsum gitu ya, berdagang dimsum. Kadang lu selalu bilang, beli dong buat penglaris. Oke. Penglaris itu bukan karena hal mistis menurut gua pribadi ya. Setelah gua pelajari dan setelah gua cari teorinya. Jadi ketika lu sudah dibeli, anggapanlah sama gua, walaupun lu kena gua, lu punya rasa asik laku. Oke, sugesti ya jadinya. Jadi rasa asik laku nih. Laku. Nah, itu yang akan menarik. Oh iya ya. Pengaruh juga itu berarti. Itu. Daripada lu ke dukun nyari penglaris. Iya.
Masih ada emang yang ke dukun? Ya mungkin Ya, mungkin ya, ya. mungkin ya, Namanya disclaimer. juga di Konoha kayak gini kan Iya. kita nggak tahu gitu. Iya. Siapa tahu masih ada yang praktek kayak gitu. Nah, itulah timbal balik energi yang menurut gua dalam kehidupan itu sangat sih. Iya, take and give juga ya. Take and give. Take and give, benar sih. Gila, berat banget sih. Tapi kalau misalkan AA nih, kan waktu itu pernah gue ada pertanyaan yang di salah satu YouTube gue lihat tuh. Dia ngundang orang-orang hebat lah. Ketika misalkan nanti AA diuji, misalkan amit-amit ya Allah jangan ya. Ini misalkan AA nolin lagi. AA tahu gak cara bangkitnya gimana? Balik lagi ke posisi yang ini. Ya. Gini, setiap fase kehidupan dari zaman dulu kalau bicara tentang sejarah histori, peradaban dunia itu sama, ada fasenya. Jadi ada yang memang pada saat ini udah peak jatuh, peak jatuh, peak jatuh. Jadi ketika lu mau menjalani, mau hidup nih, Pal, gitu ya, pasti akan ada fase-fase itu. Semakin lu naik turun, semakin lu cepat capai tujuan. Itu sih yang pernah gue rasain. Posisi bangkitnya kayak gimana? Jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu di-overthinkingkan. Masalah-masalah kemarin juga selesai. Tenang aja. Benar. Masalah-masalah kemarin, lu nggak mikirin caranya, tiba-tiba selesai kan? Lu bisa jalani. Iya. Ya percaya aja itu. Oke, ternyata ada yang kayak gitu ya. Iya, gue kira tuh kayak itu cuma meme doang gitu, naik turun. Ini Allah lagi nguji nih. Terus ada waktu itu gue pernah lihat kayak meme di atas gunung, terus bawah turun, terus gunung lagi. Aduh ini bisa gak ya Allah. Terus taunya di sini tuh dia, oh iya dulu tuh bisa gue. Kayak yang tadi AA bilang naik lagi. Dan itu yang gue rasain pas gue di bawah. Iya, yakin aja. Ya makanya gini, sebagai manusia kan fungsi kita ada yang bisa kita kontrol, ada yang enggak. Gitu. Apalagi anak muda nih. Gitu ya. Fokuslah mengembangkan diri ke area yang kalian kontrol. Semakin kalian berkembang, semakin kalian tumbuh, pasti banyak orang-orang yang mencibir, nggak suka, segala macam. Ya itu pasti. Dan mereka biasanya berkelompok. Ada satu di fase lu lebih sendiri itu lebih nyaman sih. Nah, benar. Gitu. Nah itu udah fase positif yang istilahnya lu bukan jadi orang yang berubah tapi lu tumbuh di situ. Lu sudah bisa memilah mana yang cuman bisa dikenal, mana yang harus jadi teman gitu. Iya. Bener, kerasa. Tapi sorry nih, gue bahas yang soal yang mana yang harus diteman, yang kenal kayak tadi tuh. Lu ngerasa gak sih semakin kita dewasa, teman tuh semakin sedikit? Pasti. Dan ada beberapa, mungkin ya di Instagram ya, kita following boleh banyak lah, followers kita boleh banyak. Tapi lu ngerasa gak sih kalau misalkan kita buat sesuatu, nge-build sesuatu, contoh dari like aja deh. Kadang-kadang stranger yang like, kadang ya teman-teman yang bener-bener deket. Dan gue pernah dengar dari salah satu teman gue, ketika lu lagi terpuruk dan telepon lu masih berbunyi, dari telepon dari teman lu, misalkan untuk ngebantu, itu lu harus bersyukur. Tapi ketika lu terpuruk, telepon lu gak berdering, teman-teman lu pada tai berarti itu. Iya. Benar. Benar. Itu setuju sih. Itu teman gue yang bilang. Bahkan tapi gue agak sedikit bukan protes ya. Mungkin tidak bisa menerima kenyataan sih. Kalau misalkan ada statement gitu ya, quotes yang gue pernah dengar gitu ya. Kalau lu mengerjakan sesuatu yang seneng atau yang mendukung, itu bukan di lingkungan lu. Gitu. Iya benar. Kan banyak yang kayak gitu ya. Jadi jangan lu terlalu berharap lah gitu kan. Itu statement sih kurang ajar menurut gua. Cuma ya maksudnya statement bener gitu ya adanya, tapi menurut gua kurang ajar. Karena ini edukasi, gua sih pengen coba influence lah teman-teman yang ada di sini. Memang banyak yang bersikap kayak gitu. Coba lu bersikapnya kayak gini. Kalau lu nggak ngedukung ekosistem lu, teman-teman deket lu ketika berhasil nggak didukung nggak apa-apa, tapi minimal ekosistem lu maju semua. Ketika lu maju, jangan berharap apa-apa, cuman minimal kita sudah memberikan impact positif. Nah, gitu aja sih. Kelas banget. Nah,
Nih, sebelum closing ya, gue pingin tahu nih program yang sebenarnya nanti bakal dikembangin di Ruang Berbisik atau di Hi People, YouTube-nya Hi People itu apa aja sih ya buat inspiring anak-anak Gen Z? Kita publishing ya. Teman-teman, terima kasih atas support selama ini walaupun kita memang pelan-pelan ya kita naik gitu ya, melangkah gitu. Tapi tujuannya kami di Hi People itu satu, pengembangan diri kalian, impactful terhadap kalian, berguna lah istilahnya jadi platform berguna buat kalian. Makanya kita mendekati Ramadan, mungkin tayang nanti di Ramadan, Val. Oke. Menjelang Ramadan, selamat Ramadan buat selamat berpuasa buat yang menjalankan gitu ya. Iya, selamat puasa. Insya Allah dari kami akan ada Hi People akan ada program Kultum yang kurang lebih menjelang buka puasa untuk menjawab keresahan-keresahan yang ada di generasi muda gitu ya. Silakan yang mau berinteraksi dari sekarang email ke kita atau join Discord untuk menanyakan lah apa yang akan dibahas, apa yang harus ditanyakan, pandangan Ustadz atau pemuka agama secara spiritual seperti apa. Silahkan, nanti ada linknya di bawah. Lalu kemudian di bulan Ramadan, Ruang Berbisik ini tetap jalan gitu ya. Harapannya setelah di Ramadan kita ada series animasi buat masuk ke area Grand Alpha untuk pendidikan dan edukasi. Ada animasi juga nih. Wah, harus ditungguin ya guys ya. Kalian jangan lupa nonton kita semua program-program kita di Hi People di bulan Ramadan nanti. Oke, host, silahkan lakukan tugasmu. Oke, gini. ini gue jadi host ya? Enggak, Bos. Gak apa-apa. Gini. Cuman satu, gua nggak bisa sih closingnya Ruang Berbisik ya. Cuman gua coba closing dengan cara gua. Ada quotes dari Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa melakukan verifikasi atau melakukan konfirmasi terhadap orang yang tidak suka denganmu itu karena percuma, karena mereka tidak akan percaya. Tapi kalau misalkan lu melakukan konfirmasi terhadap orang yang lu suka juga percuma. Kenapa? Karena mereka nggak butuh itu. Jadi jadilah apa adanya, tetap inspiring, tetap step moving forward. Let's close the window.